lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Online Parkuni Jemaat Gunung Kupang. Kanaya tidak sendiri adik-adik, Kanaya ditemani oleh kakak-kakak pelayan par lainnya. Ada Kak Dian dan Kak Deva sebagai pemandu lagu dan gerak, ada Kak Didi sebagai pemusik, dan sebentar yang akan membawakan cerita ada Kak Glenn dengan tema Dengan Berdoa Tuhan Memberiku Perlindungan. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan masih membangunkan kita di pagi ini. Kita bisa melihat matahari bersinar dengan terang dan kita bisa mendengar burung-burung berkicau di pagi hari. Untuk menambah syukur kita, karena yang ajak adik-adik bangkit berdiri dan dengan sukacita kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Musik Kak Dedi. Semua katakan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik, lebih semangat ya adik-adik, katakan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita minta tuntunan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, duduk yang tenang, duduk yang sopan ya. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu online kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu online kami agar dapat berjalan dari awal pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Ini doa dan harapan kami, semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau jadi anak raja? Angkat tangan paling tinggi. Nah, kalau Kak Naya, Kak Dian, Kak Deva, dan Kak Dedi tentunya mau jadi anak raja. Siapa yang sudah mau jadi anak raja? Nah, pasti semuanya mau jadi anak raja. Untuk itu, Kak Naya kembali ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita angkat pujian Aku Anak Raja. Musik Kak Dedi. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, kakinya disetak adik-adik, putar badan ya. Sekali lagi katakan tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, putar badan sekali lagi. Kita akan pujian ini sekali lagi. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengar cerita yang akan dibawakan oleh Kak Glenn. Namun sebelum itu, Kak Naya ajak adik-adik kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Musik Kak Didi.
lagi adik-adik, katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur Ingin bertumbuh dan berbuah lebat. lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Silakan duduk kembali adik-adik dan selamat mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Glenn dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum itu mari kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus. Adik-adik silakan duduk yang tenang, ambil sikap doa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan Yesus bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman dari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati kami, arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 33 hingga ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat 33 hingga ayat yang ke-44 di bawah perikop kapal yang terkandas. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut dari kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dari buritnya, hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia mengagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Glenn mempunyai sebuah video. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak videonya. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda
daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika dalam situasi seperti itu? Ya, pastinya merasa takut dan khawatir, dan yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar badai tersebut bisa berlalu. Nah, kalian punya 3 pertanyaan untuk adik-adik.
Yang pertama, apa nama angin yang menerjang kapal yang ditumpangi Paulus? Ya, timur laut. Nah, pertanyaan kedua, berapa lama mereka terombang-ambing di laut? Ya, 14 hari. Nah, yang terakhir, apa yang dimakan oleh orang-orang di kapal? Ya, benar sekali. Mereka memakan roti. Nah, adik-adik, karena memberitakan Injil, Paulus mengalami banyak penderitaan dari orang-orang yang menentang firman Tuhan. Semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem ke Kaisarea memberikan banyak tuduhan kepada Paulus yang mereka tidak bisa buktikan. Karena itu, Paulus minta untuk naik banding kepada Kaisar. Untuk itu, Paulus harus pergi menghadap Kaisar. Paulus bersama dengan beberapa tahanan diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius. Mereka naik ke kapal dan mulai berlayar ke Italia. Namun, selama perjalanan, karena angin tidak baik, maka mereka berlayar dengan sangat susah. Tidak berapa lama turunlah angin badai yang disebut timur laut dan melanda kapal itu. Akhirnya, kapal hanya bisa terombang-ambing. Keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan-muatan mereka ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saat itu, langit sangat gelap. Matahari dan bintang-bintang tidak kelihatan. Yang ada hanya angin badai terus-menerus sehingga mereka menjadi putus asa. Mereka khawatir kalau tidak selamat dari badai itu. Nah, adik-adik, dalam keadaan panik, Paulus memberi nasihat kepada mereka untuk tetap tabah karena mereka tidak akan mati. Adik-adik, di sini Paulus tidak bicara sembarangan, tidak sedang omong kosong. Tapi malaikat dari Allah yang datang kepada Paulus dan membawa pesan itu. Kemudian Paulus mengajak orang-orang di kapal itu untuk makan supaya mereka tidak menjadi lemas. Nah, setelah selesai makan, mereka mulai membuang muatan di kapal supaya kapal menjadi ringan dan tidak tenggelam. Setelah kapal mereka mulai ringan, mereka masih mengalami hambatan lagi adik-adik. Di mana mereka menabrak busung pasir atau timbunan pasir sehingga kapal kandas atau tidak bergerak dan bagian buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Nah, bagian buritan adalah belakang kapal adik-adik. Maka perwira yang memerintahkan agar orang-orang yang pandai berenang untuk terlebih dahulu turun ke laut dan naik ke darat. Nah, untuk orang-orang lainnya menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan kapal. Sekali lagi, mereka terancam nyawanya. Namun, sangat luar biasa, mereka semua selamat sampai ke darat. Adik-adik, dari cerita tersebut, Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi Paulus sehingga Paulus selamat dari badai tersebut. Sama juga dengan kita, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan akan menolong kita ketika kita dalam bahaya maupun kita sedang menghadapi ujian. Maka yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga ketika kita dalam bahaya, kita hadapi dengan tenang dan tidak khawatir karena Tuhan beserta kita. Amin. Adik-adik, kita punya ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4a. Oke adik-adik, mari kita doa syafaat dan juga doa persembahan. Adik-adik duduk yang tenang dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur ya Bapa.
Tuhan Yesus, di minggu yang baru yang akan datang, kami percaya perlindungan Tuhan Yesus bagi kami. Kami berdoa untuk setiap anak PAR Koinonia, biarlah dalam aktivitas kami boleh ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah mereka juga ada dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayan PAR dalam kehidupan kami, dalam aktivitas, tanggung jawab kami, pekerjaan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak PAR dalam bangku pendidikan agar semua yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang diberikan oleh anak-anak PAR. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bagaimana firman Tuhan kita hari ini? Luar biasa kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang rajin berdoa, kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan, ayo adik-adik kembali bangkit berdiri dan kita dengan sukacita mengangkat pujian Kerja Buat Tuhan. Musik Kak Dedi. Semua katakan kerja buat Tuhan. Selalu manis deh. Biar pikul salib. Selalu apa adik-adik? Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, cukup senang-senangnya dibanding selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, Selalu manis deh. selalu manis. Biar apa adik-adik? Biar pikul salib, Selalu apa adik-adik? selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, Cukup senang-senang deh. dibanding Selalu manis deh. serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu Silakan duduk kembali adik-adik. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Semoga adik-adik terberkati dengan pujian dan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk ikut sekolah minggu online pada tanggal 4 Juli 2021 jam 9 pagi hanya di channel YouTube Pargemi Jemaat Koinonia Kupang. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan, perlindungan yang telah Engkau berikan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, baik kami pelayan PAR maupun kami anak-anak yang ada di rumah. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, Kanaya dan kakak-kakak pelayan PAR lainnya pamit. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita angkat pujian Allahku besar.